Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diperkenankan untuk beriman dan membuktikan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mampu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini Allah jadikan sebagai Jumat terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya khatib memberikan wasiat kepada diri pribadi khatib dan jamaah sekalian. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan yang membuat kita atau mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang menekan nafsu kita untuk meninggalkan setiap perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat bahwa kita hidup di dunia berada di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa hidup sesuai dengan aturan kita sendiri. Kita harus tunduk dan taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang ingkar. Maksudnya, kita telah terpenjara oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah terikat dengan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berkewajiban untuk tunduk dan taat kepada semua apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Tidak mengapa hidup di dunia bersusah-susah, berlelah-lelah, namun nanti di akhirat insyaallah taala kita akan memperoleh kebahagiaan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Insyaallah termasuk kita di dalamnya sampai hari kiamat nanti. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di era digital di mana seluruh informasi bisa kita terima dengan sangat cepat. Bahkan kita telah akrab dengan istilah teknologi. Ini bisa menjadi nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada generasi yang sekarang. Namun di sisi lain, nikmat besar ini bisa menjadi malapetaka dan kehancuran manakala kita tidak menyikapi perkembangan teknologi era digital dengan sikap iman dan akhlakul karimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbicaralah dengan perkataan-perkataan yang benar. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap ucapan yang keluar dari lisan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di era digital ini, ketika kita menulis secara digital kemudian dibaca oleh banyak orang, sesungguhnya apa yang kita tulis itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khatib merasa perlu untuk menyampaikan bagaimana akhlak seorang muslim di era digital ini. Bagaimana karakter yang harus dibangun oleh seorang muslim untuk menghadapi era digital ini. Karakter atau akhlak yang pertama yang harus ditegakkan oleh setiap muslim untuk menghadapi era digital adalah menjaga lisan dan tulisan di sosial media. Di zaman ini, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, lisan kita sudah banyak berganti dengan layar-layar yang berada di ponsel. Berubah menjadi status, berubah menjadi komentar, berubah menjadi foto dan video yang kita edit kemudian kita share di sosial media.
Jika itu adalah kebaikan, maka akan menjadi ladang pahala untuk kita. Sebaliknya, jika yang kita sampaikan adalah keburukan, jika yang kita share adalah berupa dosa dan maksiat, maka ini akan menjadi malapetaka untuk kita nanti di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Dalam konteks era digital, kalau kita tidak punya sesuatu untuk kita share, untuk kita sampaikan kepada khalayak, kepada publik, adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, maka lebih baik diam. Lebih baik tidak kita menyampaikan apa-apa. Itu akan jauh lebih selamat. Karena setiap perkataan yang kita ucapkan, setiap apa yang kita sampaikan, semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada pun satu kata yang terucap dari manusia melainkan di sisinya tercatat, selalu ada malaikat yang siap mencatat. Malaikat raqib mencatat kebaikan, malaikat atid mencatat keburukan. Kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memberikan atau membagikan status, komentar atau apapun di sosial media yang memiliki dampak buruk. Karena itu nanti naudzubillah akan menjadi dosa jariyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang pertama, menjaga lisan dan tulisan di sosial media. Yang kedua, akhlak dan karakter yang harus kita kembangkan di era digital ini adalah hendaknya setiap muslim menggunakan teknologi untuk kebaikan. Internet bukan hanya sarana hiburan. Seorang muslim harus menjadikan internet sebagai sarana untuk menuntut ilmu, mendengarkan kajian, membaca Al-Quran, memberikan nasihat-nasihat baik, menyampaikan kebaikan-kebaikan. Karena kalau internet ini kemudian kita jadikan sarana kebaikan, maka kita termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menunjukkan seseorang pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang ia tunjukkan. Jadi seumpama kita menulis di status mengingatkan orang untuk ibadah Jumat, kemudian karena status kita itu orang tersebut atau banyak orang datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, maka saat itu juga kita berarti mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan orang yang membaca status kita. Begitupun seterusnya, segala macam kebaikan, mengajak orang bersedekah, mengajak orang untuk melakukan berbagai macam ibadah. Ini semua, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu akan berdampak baik untuk kita karena kita akan mendapatkan pahala dan kebaikan tidak sedikit pun dikurangi dari apa yang dilakukan orang yang telah mengikuti apa yang kita sampaikan. Masyaallah muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kedua, kita harus menggunakan teknologi untuk kebaikan. Selanjutnya yang ketiga, kita sebagai seorang muslim harus menjaga diri dari konten-konten yang merusak iman dan merusak akhlak. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di dalam gawai kita, di handphone kita, semua ini akan mempengaruhi hati kita. Jika kita banyak melihat kemaksiatan, banyak melihat aurat-aurat yang tidak pantas untuk kita lihat, banyak melihat keburukan-keburukan, kebohongan-kebohongan, berita-berita yang belum tentu kebenarannya, maka ini akan berpengaruh pada perilaku kita dalam keseharian. Oleh karena itu, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah mata kita, jagalah pendengaran kita dari gawai yang berdampak negatif,
dari konten-konten yang berdampak negatif. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita melihatnya dengan tersembunyi, tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang mengetahui, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-basir, yaitu maha melihat. Kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan, kemudian kita dengan seenaknya bermaksiat dengan melihat konten-konten yang merusak iman dan akhlak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini akan menjadi catatan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, karakter dan akhlak yang harus kita kembangkan menghadapi era digital ini. Hendaknya kita menjadi teladan bagi anak cucu kita dan generasi muda. Kita sebagai orang tua harus bijak dalam menggunakan teknologi. Tentu generasi yang berada di bawah kita, mereka belajar dari kita. Kalau mereka menyaksikan seumpama ayahnya melihat konten-konten yang tidak bermanfaat, melihat konten-konten yang bermaksiat, merusak, maka tidak tertutup kemungkinan anaknya pun, cucunya pun akan mengikuti. Semua berawal dari kebiasaan. Generasi yang di bawah kita hanya mengikuti apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, hendaknya kita menjadi teladan. Dan kita menjadi teladan yang meneladani Rasulullah SAW. Karena teladan terbaik adalah Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan kita untuk menjaga mata, menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga perbuatan, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Teladani Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul terdapat teladan yang baik, yang patut untuk kalian ikuti, yang patut untuk kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan teknologi ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai teknologi justru menjadi sarana untuk semakin kita menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu jamaah. Jangan sampai kita dibutakan oleh teknologi yang kemudian kita tersesat, naudzubillah, dan akan membawa kita kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk istiqomah di jalannya, sehingga kita mampu untuk menjaga diri dalam kebaikan baik di dunia nyata maupun dunia digital yang setiap hari kita hadapi.